ini yang sesuai sebenarnya dan keluar di pelataran sehat juga. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu dokter sejawat semua mencari, itu yang ada di pelataran sehat adalah LP3S ini dengan saya dan eh, Rizky ya, Kiki ya nanti yang apa namanya sebagai nomor kontaknya yang ada di situ gitu. Baik, ini kami akan melanjutkan lebih teknis. Kalau Pak Ketum tadi lebih ke arah eh, apa semangatnya untuk LP3S ini. Kalau saya menjelaskan mungkin lebih ke teknis ya, karena kita memang itu yang ditunggu-tunggu untuk teknisnya ya, saya rasa ya semuanya. Ya, eh, selanjutnya. Nah, jadi untuk saya juga ada di dalam grup PBI di wilayah dan cabang. Eh, ada juga beberapa orang yang menanyakan, ini LP3S ini lembaga apa lagi gitu ya. Nah, jadi memang LP3S ini kita adakan mengikuti dengan kebijakan Undang-Undang Kesehatan yang eh, meminta adanya lembaga terakreditasi Kemenkes untuk melakukan P2KB gitu ya. Nah, sementara kalau dari kita di PB sebenarnya kita sudah ada fungsi diklat yang sebelumnya dilakukan oleh BP2KB. Nah, BP2KB saat ini tidak bisa di apa namanya difungsikan gitu ya sebagai lembaga terakreditasi, makanya kita buat namanya lembaga LP3S yang ini pun nanti eh, selanjutnya ya kami mengikuti arahan dari pimpinan untuk eh, ke depan LP3S ini dalam 3 bulan ke depan kita akan dievaluasi lagi oleh Kemenkes bagaimana menjalankan proses sebagai diklat ini ya untuk di menjalani semua yang kita terima untuk kerjasama dalam 3 bulan ke depan. Nah, karena itu sebenarnya ini memang krusial ya. Ini rasanya memang udah waktu yang sangat tepat lah ya. Kalau ditunda lagi lebih lama, kami pun akhirnya kita tidak apa kinerjanya agak mepet tuh ya ke 3 bulan gitu ya. Terima kasih atas kesabaran semua pihak yang sudah eh, apa menunggu ya dari panduan yang kita akan launching hari ini. Nah, ini gambarannya saya sebagai direktur, saya ditunjuk sebelumnya saya wakil ketua BP2KB dan saat ini saya diminta menjadi direktur dengan wakil direkturnya adalah Dr. Agung. Dr. Agung juga sebelumnya di BP2KB dan ini banyak timnya yang memang awalnya dari BP2KB dan pendidikan ya. Kemudian kepala tata usaha ini Mbak Kiki, ya Mbak Kiki atau Rizky Armila. Nah, beliau nanti akan terutama berkoordinasi untuk masalah administrasinya. Jadi, termasuk nanti setelah ini ada penjelasan tentang aplikasi website kita yang akan disampaikan oleh Mbak Kiki ya. Nah, kita ada 3 bidang. Bidangnya antara lain administrasi dan manajemen ini dikepalai oleh Dr. Nirwan. Kemudian bidang penyelenggaraan pelatihan ini oleh Dr. Oktarina dan bidang penunjang pelatihan ini Dr. Maizan. Ya, selanjutnya sebenarnya nanti yang akan fit apa banyak kaitannya dengan teman-teman di pelatihan adalah bidang 2 ya. Jadi penyelenggara pelatihan. Oke, baik. Selain ini nama timnya secara full, ya kita total kira-kira untuk yang Dewan Pengawas itu kami sampaikan seperti SC dan kita yang di OC-nya ini kira-kira ada 16 orang ya. Silakan. Dengan admin ada 3 orang. Selanjutnya, visi misi dan moto. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum juga ya, visinya adalah kami berharap ini LP3S menjadi pusat lembaga pendidikan pelatihan dan pengembangan SDM yang unggul, inovatif dan profesional berkelanjutan demi terwujudnya dokter baik yang selalu menjaga kualitas pelayanan kedokteran Indonesia. Nah, misinya selain penyelenggaraan pelatihan, kurikulum dari pelataran sehat,
kita juga maunya juga mengembangkan kurikulum-kurikulum yang nanti memang bermanfaat untuk anggota di ID utamanya. Nah, ini ada 4 ya, ada kemitraan dan kolaborasi juga. Saat ini BP2KB untuk akreditasi eksternal kan eh, di tidak berjalan lagi karena sejak 29 Februari 2024 ya, tahun ini 29 ya, itu eh, BP2KB SKP-nya tidak di apa namanya verifikasi lagi nanti sama Kemenkes gitu ya. Nah, karena itu kita menggunakan LP3S ini gitu ya. Dan sebenarnya nanti adopsinya juga ya nggak terlalu jauh ya, dalam dokumennya juga nanti akan dilihat pada saat presentasi website, dokumennya mirip-mirip juga dengan LP3 dengan BP2KB sebelumnya. Nah, tata nilainya ini dari Paketum ya. Ini dokter baik, yaitu dinamis, optimis, kepemimpinan transformasional, talenta, edukasi, E-nya edukasi dan pemberdayaan, R-nya reformatif, dan re- repositif ya. Kemudian B-nya branding, A-nya akhlak dan moral mulia, I-nya inovatif, dan K-nya kompeten. Ya, ini moto lembaga. Selanjutnya, oke. Jadi kalau kita lihat di bawah eh, Ikatan Dokter Indonesia ini ada 35 ID wilayah, ada 462 ID cabang, ada 39 kolegium, ada 41 perhimpunan, 55 keseminatan, dan di sini ada 14 lembaga non-ID yang apa namanya telah bekerja sama sebelumnya dengan kita di, di, di PBID ya utamanya. Jadi total ini eh, apa namanya jumlah ini melingkupi seluruh total anggota sekitar 200.000 orang anggota ya dokter Indonesia. Selanjutnya, jadi kalau dilihat dari sini potensinya kita cukup besar. Bentuk kerjasama. Nah, bentuk kerjasama eh, ini tulisannya mungkin agak kecil tapi bisa dilihat di Zoom ya. Mudah-mudahan bisa nge-zoom. Karena nanti panduannya juga akan kita share ya. Jadi adapun bentuk kerjasama, kita nanti akan melakukan fungsi di LP3S itu akan melakukan quality control. Jadi nanti sama seperti akreditasi eksternal PP2KB sebelumnya, kalau dokumen itu kita butuhkan untuk kita mengevaluasi kegiatan ber-SKP-nya gitu. Jadi nanti bedanya di sini kita harus mendaftar di pelataran sehat. Jadi semua eh, pelatihan itu kita masukkan ke Siaksi dan ada Siakpel. Jadi ada dua nih. Aplikasinya tuh beda-beda ya. Mudah-mudahan ke depannya jadi bisa ada single sign on gitu ya. Kami juga berharap seperti itu, tapi kita ya memang saat ini kita mencoba mengikuti apa yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ada Siaksi dan ada Siakpel nanti aplikasi yang kita harus akses. Kemudian didaftarkan eh, ke Siaksi dan Siakpel itu oleh kami ya. Nah, ini oleh admin lms.kemkes.go.id ini akses yang kita punya LP3S hanya satu tuh, hanya satu akses ya. Jadi sampai saat ini memang nanti ke depannya kalau misalnya ID wilayah, ID cabang dan eh, apa perhimpunan maupun peseminatan memiliki eh, kegiatan itu tetap akan membutuhkan admin kami untuk mendaftarkannya ke pelataran sehat. Jadi sekarang satu pintunya dari LP3S begitu. Kemudian setelah registrasi nanti kita akan diberikan sebelum ya, nanti kita akan diberikan eh, apa namanya akses untuk ke pelataran sehatnya untuk kita masukkan pelatihan itu sebagai
pelatihan yang dapat diakses oleh peserta, begitu. Nah, mitranya ini ada 2 kategori, hampir sama dengan BP2KB sebelumnya, ya ID cabang dan ID wilayah. Kemudian yang kedua lembaga selain ID cabang, ID wilayah. Nah, di sini lembaga selain ID cabang, ID wilayah meliputi perhimpunan, keseminatan, dan lembaga lain yang tidak bernaung di bawah ID. Selanjutnya, nah ini mekanisme kerjasama. Nanti permohonan SKP kami dapatkan dari penyelenggara, baik itu ID wilayah, ID cabang, perhimpunan, peseminatan maupun lembaga lain penyelenggara kegiatan. Kemudian uh, apa namanya ada kesepakatan kerjasama. Di sini ada verifikasi dan reviewer juga. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke siaksi dan siapel. Tunggu dulu kita balik dulu. Nah, ya, selanjutnya kita menunggu persetujuan. Jadi berbedanya dengan BP2KB dulu juga saat ini yang melakukan persetujuan adalah Kementerian Kesehatan. Nah, jadi nanti walaupun di kit internal kita tetap ada review untuk kita lanjutkan atau tidak gitu ya, atau harus dilengkapi lagi gitu. Nah, nanti setelah kita submit registrasi ke Pelataran Sehat, itu di Kementerian Kesehatan mungkin ada ya. Nanti di sini mereka akan mereview apakah bisa di-approve ya. Kalau sudah di-approve nanti kita akan sampaikan ke penyelenggara dan akan dikirimkan. Di sini ada invoice ya untuk kerjasamanya. Jadi ada pembayaran ke rekening LP3S, kemudian baru bisa masuk kita buka di Pelataran Sehat. Terus kita akan berikan tautan LMS-nya untuk penyelenggara. Ya, selanjutnya ini detailnya. Selanjutnya slide selanjutnya. Ya. Detailnya seperti ini yang harus disampaikan. Nah, ini yang kami perlu tekankan. Paling lambat minimal 30 hari kerja kegiatan. Oh, cepat banget. Sebelumnya, slide-nya, tolong. Ya. Paling lambat minimal 30 hari kerja sebelum kegiatan. Kenapa? Ini aturan dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi, saya sudah banyak yang mengontak kalau kegiatannya berjalan 2 minggu lagi gitu ya. Atau kegiatannya berjalan tinggal minggu depan gitu ya. Nah, itu kami harap mungkin banyak lembaga uh, terakreditasi lainnya yang mungkin bisa lebih pengalaman ya, bisa apa namanya bekerja sama dengan yang lain dulu. Nah, kami memang berharap karena kita akan direview 3 bulan ke depan dan kami juga sama sekali belum tahu nih bagaimana apa namanya setelah kita masukkan gitu ya prosesnya itu bagaimana ya. Kita benar-benar newbie gitu ya di sini. Jadi kami juga mohon pemahamannya dari semua pihak. Kenapa juga kita akhirnya minggu ketiga ini kita baru sosialisasi karena awalnya kita harus tahu dulu nih aplikasi Tataran Sehat itu kayak gimana gitu ya. Dan ternyata memang eh, dinamikanya cukup banyak. Jadi kita apa namanya tetap mengikuti aturan dulu 30 hari dan jadi kalau misalnya nanti ada yang minta 2 minggu ya mohon maaf rasanya 2 minggu dari kegiatan itu rasanya kita mungkin nggak seperti dulu ya dok ya. Eh, jadi kalau sudah 2 minggu nanti pastinya akan nggak sesuai dengan waktunya gitu yang mungkin nggak bisa difasilitasi gitu. Nah kemudian nanti dimasukkan ke dalam website kami ya. Jadi ini websitenya kegiatan.lp3s-id.com ya. Nanti di sini semua bahan-bahan jadi KAK-nya, kerangka acuan kerjanya, jadwal dan rangkaian kegiatan ini sama seperti waktu
BP2KB dulu ya, akreditasi eksternal. Kemudian daftar narasumber, fasilitator, bahan tayang, evaluasi peserta, kemudian brosur sama flyer, tarif peserta. Terus kalau ini webinar berarti link dan jadwal Zoom-nya, terus RAB-nya, serta kalau lembaga ini eh, apa namanya sudah memiliki kerjasama yang masih berlaku, nah itu nggak perlu buat kerjasama kesepakatan kerjasama. Tapi kalau belum, baru pertama kali ya kita perlu melakukan kesepakatan kerjasama. Nah, setelah dimasukkan itu akan kami review dokumen dan kita verifikasi dulu dokumennya apakah sudah lengkap. Kemudian kita review apakah pelatihan ini atau workshop atau seminar bisa kita tindak lanjuti. Kemudian setelah itu kita dari LP3S akan memasukkan dokumen ke Siaksi dan Siakpe ya. Jadi review ini nggak lama ya, maksimal kita memang maksimal 2 hari kita targetkan supaya bisa cepat masuk ke pelataran sehatnya. Selanjutnya semua ini kita masukkan ke dalam pelataran sehatnya. Selanjutnya yang terangan alurnya. Next slide ya. Kemudian kita menunggu. Nah, ini surat registrasi informasinya maksimal 14 hari kerja dari kegiatan itu akan diterima. Ya, kemudian kita akan menyampaikan ke mitra dan kita akan menyampaikan invoice ya untuk kegiatan ini, dan dari mitra melakukan pembayaran ke rekening LP3S, dan kemudian dari LP3S akan memberikan tautan dan kwitansi. Ini seperti tadi ya yang sudah saya sampaikan. Kemudian jadi berdasarkan proses itu yang perlu kami tekankan adalah keputusan persetujuan dan jumlah SKP kegiatan ini kewenangannya ada di Ditmutu Nakes. Kita hanya mengajukan gitu ya, kalau dia apa namanya tidak sesuai, jadi tidak akhirnya itu tidak ada di LP3S, tapi akhirnya ada di Ditmutu Nakes. Begitu. Selanjutnya,